Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan coba bahas soal TPS kuantitatif berbentuk sudut. Berikut ada beberapa soalnya. Kita akan bahas soal pertama. Diketahui sudut X penyikunya 15 derajat, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Informasi P sama dengan pelurus sudut X, Q sama dengan 115 derajat. Nah, pertama kita cari nilai X-nya dulu. X penyikunya 15. Penyiku di sini maksudnya adalah 15 ditambahkan berapa supaya jadi sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Maka X ditambah 15 sama dengan 90 derajat. Maka didapat X-nya sama dengan 75. Nah, P pelurus sudut X, artinya P ditambahkan dengan 75 maka jumlahnya menjadi 180 atau pelurusnya. Berarti kalau ditulis P tambah 75 sama dengan 180, maka nilai P nya adalah 105. Kita bandingkan, kalau P nya 105, Q nya 115, maka bisa disimpulkan perbandingannya adalah Q lebih besar daripada P. Maka jawabannya B. Sekarang kita lanjut soal kedua. Perhatikan segitiga berikut. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, maka Y dikurang X sama dengan, nah perhatikan segitiganya, karena segitiganya sama sisi berarti besar sudut A, sudut B, dan sudut C itu sama besar, yaitu sebesar 60 derajat. Berarti sudut B nya sama dengan 60 derajat, sudut A nya sama dengan 60 derajat. Perhatikan sudut A nya, sudut A terbentuk dari 3 buah sudut X yang sama besar. Besar sudut X nya bisa kita dapatkan dengan cara 60 dibagi 3, maka X nya sama dengan 20 derajat. Kemudian kita cari nilai Y nya. Untuk mencari nilai Y nya, perhatikan segitiga A, B, misalkan di sini O, berarti ABO, maka sudut Y itu adalah sudut luar segitiga ABO. Maka untuk mencari Y kita bisa menggunakan rumus sudut luar segitiga, yaitu sudut B ditambah X. Didapat Y nya adalah 60 ditambah 20 sama dengan 80. Setelah dapat Y dan X, Y dikurang X nilainya adalah 60 derajat. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, sekarang kita lanjut soal ketiga. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah, nah perhatikan segitiga BDC, ini segitiga sama kaki, berarti besar sudut pada sisi kakinya yaitu sama besar. Nah dari soal kita tahu Q nya sama dengan 50 derajat. Maka untuk mencari sudut pada kakinya, ini besarnya sama, kita tahu jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180. Agar sudut pada BDC berjumlah 180, maka masing-masing sudut pada kakinya seharusnya adalah 65 derajat. Nah, kemudian untuk mencari nilai X, perhatikan sudut DBC. Ini merupakan sudut luar segitiga DAB. Berarti kita mencarinya menggunakan rumus sudut luar segitiga DAB. Maka rumusnya adalah DBC sama dengan sudut A ditambah sudut ADB. Tinggal disubstitusikan, 65 derajat sama dengan X ditambah 36 derajat. Nah untuk cari X nya ini pindah ruas, maka didapat X nya adalah 65 dikurang 36, didapat X nya 29 derajat. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal keempat. Segitiga BEA sama kaki dengan BA sama dengan EA. Titik C terletak pada garis perpanjangan AB. Titik F terletak pada AE. Titik D adalah titik potong antara FC dan BE. Jika sudut A sama dengan 54 dan sudut EFD sama dengan 68 derajat, maka nilai X adalah, ini ilustrasi maksud soal. Diketahui sudut A nya sama dengan 54. Karena segitiga BEA adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut pada sisi kakinya sama besar. Berarti sudut E dan sudut B ini besarnya sama. Karena kita tahu jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180, agar sudut BEA berjumlah 180, maka
masing-masing sudut pada E dan sudut pada B ini seharusnya adalah 63 derajat. Nah, dari soal diketahui juga sudut EFD adalah 68 derajat. Untuk mencari nilai X, kita cukup mencari nilai sudut EDF, karena sudut EDF dengan nilai X ini bertolak belakang. Jika dua sudut saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama besar, seperti itu. Nah, untuk mencari sudut EDF, perhatikan segitiga EDF. Karena jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat, maka tinggal kita jumlahkan EDF ditambah 63 ditambah 68 sama dengan 180 derajat. Nah, ini saya pindah ruaskan sehingga didapat EDF-nya sama dengan 49 derajat. Karena EDF sama dengan X, maka nilai X-nya adalah 49 derajat. Berarti jawabannya adalah E. Kita lanjut soal kelima. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Titik B terletak pada ruas garis AC. Jika P sama dengan 65 derajat dan Q sama dengan 20 derajat, maka nilai X adalah, dari soal diketahui besar P-nya sama dengan 65 derajat. Nah, karena segitiganya sama kaki, maka besar sudut pada kakinya sama besar. Di sini sisi yang sama AC dengan DC. Berarti sudut A dengan sudut D itu sama besar, yaitu 65 derajat. Di soal diketahui juga besar Q adalah 20 derajat. Karena sudut D 65 derajat dan Q-nya 20, maka besar sudut yang ADB yaitu 65 dikurang 20, maka didapat sebesar 45 derajat. Nah, untuk mencari nilai X ini menggunakan rumus sudut luar segitiga ABD. Jadi kita lebih sering menggunakan rumus sudut luar segitiga. Nah, karena X berada di luar segitiga ABD, maka untuk mencari X kita gunakan rumus sama dengan P ditambah ADB. Nah, di sini P-nya 65, ADB-nya sama dengan 45 derajat, maka didapat X-nya adalah 110. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika AD sama dengan BD, sudut P sama dengan 55 derajat, sudut Q sama dengan 48 derajat, maka sudut X adalah. Nah, di sini diketahui sudut P sama dengan 55 derajat. Karena sisi AD sama dengan BD, berarti segitiga ABD itu adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut pada kaki sama besar. Berarti sudut di sini juga 55 derajat. Maka di soal diketahui juga besar Q adalah 48 derajat. Nah, untuk mencari nilai X, kita bisa menggunakan rumus bahwa jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Maka untuk mencari X, tinggal kita jumlahkan saja sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka 55 ditambah 55 tambah 48 ditambah X sama dengan 180 derajat. Nah, ini dipindah ruas sehingga didapat X-nya sama dengan 22 derajat. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut soal ketujuh. Diketahui N adalah bilang bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi P sama dengan 2N dikurang 10, Q sama dengan 30. Nah, untuk mencari N-nya yang bisa dibagi 2, 3, dan 5, berarti kita cari kelipatan 2, 3, dan 5. Maka dapat N-nya sama dengan 30. Setelah dapat N, kita substitusikan ke nilai P, maka didapat P-nya 2N dikurang 10, N-nya diganti dengan 30, maka didapat P-nya sama dengan 50. Maka perbandingan P dan Q bisa disimpulkan P-nya lebih besar dari Q, maka jawabannya adalah A. Baik, sekarang kita masuk soal TPS kuantitatif bentuk sudut yang terakhir, di mana soalnya dalam bentuk pernyataan. Soalnya adalah dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti gambar di samping. Berapakah nilai Y
Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 X sama dengan 110, pernyataan 2 Z sama dengan 135. Nah, perhatikan gambar. Misalkan diketahui hanya pernyataan 1, berarti X-nya sama dengan 110. Jika hanya diketahui X, kita hanya bisa menentukan sudut pelurusnya X, yaitu yang ini adalah sudut pelurusnya. Nah, caranya adalah 180 dikurang 110, maka didapat sudut pelurusnya adalah 70 derajat. Nah, 70 derajat ini sehadap dengan sudut yang di dekat Y ini, maka besar sudutnya sama. Di sini juga 70. Nah, jika hanya diketahui 70 dan Y, maka kita tidak bisa menentukan nilai Y-nya. Nah, jika diketahui pernyataan 2, Z-nya sama dengan 135. Jika hanya Z-nya saja yang diketahui, maka kita juga tidak bisa menentukan nilai Y-nya. Oleh karena itu, dibutuhkan pernyataan 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan nilai Y tersebut. Maka jika diketahui Z 135 dan X 110, maka kita bisa menentukan nilai Y dengan rumus sudut luar segitiga. Rumusnya adalah Z sama dengan 70 derajat ditambah Y. Nah, Z-nya diketahui tinggal disubstitusikan, maka didapat nilai Y-nya adalah, ini 70 dipindah ruas, maka didapat nilai Y-nya adalah 65 derajat. Nah, oleh karena itu untuk menjawab nilai Y maka dibutuhkan 2 pernyataan. Maka jawabannya adalah yang C. Sekian, semoga bermanfaat.